Shalom, selamat hari Sabat, salam sejahtera untuk kita semua. Saya berharap di Sabat pagi ini kita semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat, terus diberkati, dijaga dan dilindungi Tuhan. Walaupun kita belum bertemu, walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, dan kita belum bertemu di aula, walaupun rasa rindu ini besar untuk kita segera bertemu, beribadah bersama-sama, bercerita bersama-sama, belajar pelajaran sekolah Sabat yang seru itu bersama-sama. Kemudian kita akan keluar, lalu kita makan siang bersama-sama, melawat bersama-sama, melakukan banyak aktivitas bersama-sama. Tetapi sampai Sabat yang kesekian ini, kita masih terus berbakti di rumah kita masing-masing. Terimalah salam rindu kami, dan berharap bahwa Tuhan terus menjaga saudara-saudara dalam masa yang makin hari makin berat ini. Tapi tangan Tuhan yang penuh kuasa kiranya terus melindungi saya dan saudara di sepanjang kehidupan kita. Pada pagi Sabat ini saya pilih 2 Raja-Raja pasal 6 ayatnya yang ke-24 sampai 2 Raja-Raja pasal 7, 2 Raja-Raja pasal 7 ayatnya yang ke-20 untuk menjadi perenungan kita pada Sabat pagi ini, yang kiranya akan kita ambil pelajaran-pelajaran sederhana yang menguatkan kita selama kita menjalani masa-masa yang berat dalam wabah COVID-19 ini. Sebelum kita membaca ayat-ayat ini, mari kita tunduk kepala sejenak dan berdoa. Bapa di sorga, kami butuh Tuhan, kami butuh firman-Mu yang kiranya akan menguatkan kami dalam suasana Sabat ini, menguatkan kami sejenak ya Tuhan, sebelum kami beraktivitas dan menjalani masa-masa yang susah ini. Kami perlu janji firman-Mu, kami perlu pengalaman-pengalaman iman dari hamba-hamba Tuhan yang kiranya akan menjadi kekuatan rohani bagi kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 dengan perikop tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung. Perikop ini mulai dengan cerita begini. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram. Raja Aram Ben-Hadad yang kalau kita baca di perikop sebelumnya, Elisa membuat kebaikan bagi tentara-tentaranya dan tentunya bagi raja ini sendiri. Tetapi ayat 24 bilang sesudah semua kebaikan itu, Ben-Hadad ini Raja Aram kembali menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju dan mengepung Samaria. Ben-Hadad datang dan membuat Samaria di lockdown. Samaria diembargo secara fisik dan secara ekonomi. Samaria adalah ibu kota Israel, kerajaan di utara. Kebanyakan kerajaan Israel pada waktu itu, kota-kota di Israel pada waktu itu kota berbenteng, sehingga orang-orang akan tinggal di dalam kota, tetapi aktivitas pekerjaan perekonomian mereka itu kebanyakan terjadi di luar sana. Satu-satunya cara terbaik untuk menaklukkan satu kota adalah dengan melakukan lockdown. Dan Ben-Hadad melihat bahwa strategi lockdown adalah strategi yang terbaik, sehingga ayat 24 bilang dia datang, dia himpun, dia punya pasukan, lalu mereka maju dan mereka mengumumkan bahwa siang Sabat ini pada jam 2 nanti kota Jayapura di lockdown. Sentani di lockdown, orang tidak boleh keluar masuk, tidak boleh pergi kerja ke Jayapura, tidak boleh lagi pergi ke Yotefa, mama-mama tidak boleh pagi-pagi ke pasar Yotefa, tidak boleh lagi jalan sembarang-sembarang, tidak boleh lagi cari ikan di pasar Hamadi. Walaupun ikan di Hamadi lagi murah-murahnya. Samaria di lockdown, Sentani di lockdown, Kabupaten Jayapura di lockdown. Akibat dari lockdown ini, ayat 25 cerita bahwa maka terjadilah kelaparan hebat. Awalnya mereka punya persediaan di kulkas cukup. Mereka sudah pergi ke toko-toko berbelanja, pergi ke pasar berbelanja, melakukan stok yang cukup baik. Tetapi
Lockdown mengakibatkan ikan tidak masuk ke Sentani. Lockdown mengakibatkan sayur-sayur tidak masuk. Lockdown mengakibatkan beras tidak masuk. Lockdown mengakibatkan banyak hal tidak bisa datang di Samaria. Sehingga kelaparan hebat mulai terjadi. Kelaparan hebat mulai terjadi dan ada contoh di sana. Harga dari kepala keledai berharga 80 shikal perak dan seperempat kap tai merpati berharga 5 shikal perak. Saudara-saudara, kepala keledai, apalagi tai merpati, itu barang yang haram. Tetapi itu bisa laku di Israel ketika Samaria itu di lockdown. Ini yang terjadi, ini kenyataan yang Alkitab tulis. Saya dan saudara bersyukur bahwa kita belum tiba di titik ini. Kepala keledai adalah bagian yang paling terjelek daripada keledai. Walaupun dia sudah haram, dan kepala adalah bagian yang terjelek. Ada paha, ada dada, dan lain sebagainya yang mungkin lebih baik. Tetapi harga bagian yang terjelek dari satu binatang haram ini saja harganya mahal. Ditambah lagi dengan keterangan bahwa mereka juga makan tai merpati. Harganya mahal, naik tiba-tiba karena telah terjadi krisis ekonomi. Itu kenyataan yang ada. Saya dan saudara kita bersyukur karena kita masih sampai pada Sabat ini. Kita masih punya banyak persediaan mungkin di rumah. Saya bersyukur teman-teman di dalam kampus mulai tergerak untuk menanam kacang tanah, menanam sayur buncis, kangkung, bayam, dan lain-lain sebagainya. Kondisi yang lainnya lagi. Satu kali Raja Yoram sementara jalan-jalan lalu datang 2 orang ibu. Mereka bawa pengeluhan mereka. Mereka bilang begini, Raja, saya dan dia ini kita sudah baku janji. Kita sudah habis makanan dan kita sudah baku janji. Hari ini kita makan sapunya anak. Dan saya sudah korbankan sapunya anak laki-laki untuk dimakan. Tetapi ketika besok gilirannya untuk mengorbankan anaknya untuk dimakan, dia sembunyi dia punya anak. Saudara lihat, bukan hanya kepala kerbau yang dimakan, bukan hanya tai merpati yang dimakan, bahkan anak-anak itu juga dimakan. Saya susah membayangkan kalau situasi ini berlangsung terus. Kita tidak terima gaji, kemudian persediaan di bank sudah habis, barang-barang di pasar harganya naik menggila, dan kita mengambil keputusan mungkin mulai dari potong kita punya ayam-ayam, kemudian kita potong anjing-anjing yang haram, lalu kemudian titik di mana kita kemudian baku atur untuk memotong apa yang ada di dalam keluarga kita. Sehingga raja pun mendapatkan pengakuan ini, dia menjadi gusar dan gantinya dia berduka cita. Memang dia terlihat dia berduka cita, dia mengoyakkan pakaiannya, tetapi gantinya dia bersandar kepada Tuhan, memohonkan keampunan Tuhan, tetapi dia mengambil kesimpulan bersama dengan orang-orang yang satunya bahwa penyebab daripada kegagalan ini adalah Nabi Elisa. Raja memerintahkan untuk mencari nabi ini dan menangkapnya. Dia mengutus orang ring satu untuk datang mencari nabi ini. Saudara-saudara, mungkin menurut raja adalah bahwa ini pendeta-pendeta ini mereka kurang berdoa. Masalah lockdown ini terjadi karena hamba-hamba Tuhan mungkin terlalu takut kepada pemerintah. Sehingga hamba-hamba Tuhan menganjurkan bahwa kita tidak lagi berdoa di aula. No. Kita tidak lagi kenapa hamba-hamba Tuhan tidak punya iman seperti begini? Ini pasti kesalahan terjadi karena hamba-hamba Tuhan. Ini pasti kesalahan terjadi karena Elisa. Ketika utusan itu datang kepada Elisa, Elisa menjelaskan, tetapi utusan itu kemudian menyampaikan pesan daripada raja, posisi raja terhadap malapetaka ini. Saudara buka Alkitab dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 33. Selagi ia berbicara kepada mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapa aku berharap kepada Tuhan lagi? Utusan sudah datang. Elisa sementara bertemu lalu datanglah raja, dan raja menyampaikan posisinya bahwa wabah COVID-19 ini yang menyebabkannya adalah bukan Cina, tetapi penyebab semuanya ini adalah Tuhan. Maka untuk apa lagi aku berharap kepada Tuhan? Saudara, saya tidak tahu apa pandangan saudara kenapa musibah ini terjadi. Tetapi saya berharap janganlah kita kemudian beranggapan bahwa
kita tidak lagi berharap kepada Tuhan. Situasi ini nanti kemudian akan menjadi buruk atau menjadi lebih baik. Tetapi hari Sabat ini saya mengajak saya dan saudara untuk terus berharap kepada Tuhan. Jangan mengambil posisi raja ini. Walaupun kita lihat kondisi ini makin hari makin buruk, jangan mengambil posisi raja. Tetapi biarlah posisi kita sebagai orang percaya bahwa dalam situasi terburuk sekalipun kita mau berharap hanya kepada Tuhan. Kemudian Elisa menjawab raja dan utusannya. Saudara baca dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 1. Dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Besok 1 kali 24 jam, wahai raja dan pengawal, dengar. Besok nanti lockdown ini akan dicabut. Besok semua situasi ekonomi akan kembali menjadi normal. Percaya sama saya. Tuhan akan memberkati dan Tuhan akan membuat sehingga semua situasi ekonomi, krisis ekonomi ini akan kembali menjadi normal. Setelah Elisa mengatakan demikian kepada raja, perwira raja yang menjadi ajudan raja dalam ayat 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 2, perwira itu kemudian menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Saudara, ada frase tingkap-tingkap langit. Kalau saudara ingat dengar frase ini, kita ingat 2 hal. Pertama, waktu air bah itu jatuh, datang, turun, Tuhan membuka tingkap-tingkap langit di zaman Nuh, kemudian mencurahkan, walaupun orang-orang waktu itu mengatakan bahwa tidak pernah ada hujan dan Tuhan tidak mungkin membuat itu, tapi Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan air. Sesuatu yang mustahil tetapi menjadi sesuatu yang dapat terjadi. Tingkap langit yang kedua bisa ditemukan dalam Maleakhi 3 ayat 10. Orang-orang yang setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Tetapi seringkali dalam kondisi terjepit, membaca banyak hal, melihat berita-berita di sekeliling kita, kita pun tergoda mengambil prinsip seperti perwira ini. Sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, masakan dalam 1 kali 24 jam, Tuhan akan membuat krisis ekonomi itu membaik dan harga itu kembali menjadi stabil. Apakah saudara meragukan kuasa Tuhan? Jangan meragukan kuasa Tuhan. Elisa bilang 1 kali 24 jam Tuhan akan membalikan kembali situasi ekonomi ini. Kita harus percaya terus kepada Tuhan. Maka Elisa menjawab, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri. Besok nanti kau akan lihat dengan kupu mata sendiri, tapi kau tidak akan makan apa-apa daripadanya. Elisa bilang, sama perwira ini. Kamera itu pun pergi ke depan pintu gerbang. Di pintu gerbang kota yang di lockdown itu, di sana ada 4 orang yang terpinggirkan. 4 orang yang mungkin adalah sampah masyarakat. 4 orang yang dibuang karena undang-undang Taurat Musa mengatakan bahwa orang yang sakit kusta itu harus disingkirkan dari kota dan tinggal di depan pintu gerbang. Karena mereka tidak boleh masuk ke dalam kota karena orang-orang waktu itu menganggap bahwa kusta itu identik dengan dosa. Dan ini adalah orang-orang yang paling buruk hidupnya, orang-orang yang paling rendah hidupnya, dan mereka itu ada di depan kota. Mereka ada di depan pintu gerbang, dan kamera itu pun sorot kepada mereka, dan terlihat percakapan di antara mereka berempat. Satu orang bilang begini, kenapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Kitong ini tidak bisa masuk ke dalam kota sana, pasti kitong mati. Pergi ke perkemahan musuh juga kitong pasti mati. Jika kita berkata baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita juga akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita juga akan mati. Toh tidak ada yang peduli dengan kita karena kita ini sampah di mata orang-orang Samaria yang sementara kelaparan. Dong 4 duduk cerita. Dong 4 sepakat bahwa mereka
tidak boleh just sit here. Mereka tidak boleh hanya duduk-duduk saja. Mereka harus do something. Prinsip mereka, kalau kita tinggal begini, kita mati. Kita lakukan ini, kita mati. Kita mau ke sini, jadi kita tidak boleh duduk-duduk begini. Kita harus do something. Ini prinsip yang baik sekali. Yang lalu mereka pun baku tawa, saya lihat sampai senja. Ayat 3 bilang lalu pada waktu senja. Artinya mungkin mereka bicara dari siang, baku tawar pergi kah tidak, sehingga waktu senja mereka pun bertekad masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Mereka pun bertekad mengambil keputusan untuk pergi masuk ke perkemahan tentara Aram, mati kalau mati. Pelajaran yang saya dapat dari tekad keempat orang yang terpinggirkan ini adalah dalam situasi buruk, jangan kita hanya duduk-duduk saja. Situasi makin buruk, kita tidak boleh duduk-duduk saja. Mari do something. Kalau bisa bikin kebun, bikin kebun. Kalau bisa piara ikan, piara ikan. Kalau bisa atur itu ayam-ayam dengan baik, let's do something. Kebosanan dalam lockdown itu berat, saudara-saudara. Untuk mengisi waktu lockdown ini, mari do something. Mari lakukan pelayanan. Kalau bisa lakukan pelayanan itu walaupun melalui jalur internet. Kalaupun kita bisa melakukan sesuatu yang baik, menanam bunga dan lain sebagainya, mari do something. Melakukan pekerjaan adalah cara yang terbaik untuk membunuh kebosanan dalam masa lockdown ini. Memang kita tidak senekat orang-orang 4 orang kusta di pintu gerbang Samaria. Tetapi yang kita bisa ambil sahabat ini adalah dalam membunuh kebosanan ini, dalam situasi lockdown ini, kita tidak hanya berdoa-berdoa kemudian mati, tetapi kita mari do something. Dan yang terjadi adalah waktu mereka bertekad untuk bahaya sekalipun, berat sekalipun, tetapi paling tidak ada satu langkah yang diambil untuk menyelamatkan hidup mereka. Mereka datang pada waktu senja ke perkemahan tentara Aram. Ternyata sudah sunyi, sudah sepi, tidak ada tentara Aram. Kenapa? Karena Tuhan telah membuat perbuatan ajaib, perkara ajaib untuk menggenapi apa yang disampaikan kepada hambanya Nabi Elisa. Sehingga mereka temukan bahwa makanan berserakan di mana-mana, emas dan perak berserakan di mana-mana, senjata-senjata berserakan di mana-mana. Mereka punya segala sesuatu ada di sana, peralatan-peralatan perang mereka. Dan bangsa Aram ini sudah tidak ada. Lalu keempat orang ini adalah 4 orang yang dipilih Tuhan dalam cerita ini untuk melihat keajaiban dan kuasa Tuhan terlebih dahulu. Mereka ada di sana dalam ayat yang ke-9. Waktu mereka sampai di sana, mereka masuk ke dalam perkemahan, mereka makan dan minum. Sesudah itu mereka angkut semua emas dan perak. Ingat, yang ada di dalam kota sana adalah kepala kerbau saja mahal, kepala keledai saja mahal. Bahkan orang makan tai burung merpati. Tetapi di sini mereka makan dan minum. Lalu mereka angkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian mereka pergi menyembunyikannya. Lalu mereka datang kembali masuk ke dalam perkemahan yang lain. Lalu mengangkut juga barang-barang yang lain. 4 orang kusta ini kemudian mereka pergi menyembunyikannya. Tapi ada percakapan kedua yang terjadi di antara keempat orang kusta ini dalam ayat 9 yang saya suka. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan datang menimpa mereka. Jakanya sekarang, marilah kita pergi menghadap raja untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Saudara garis bawahi ayat ini. Saya dapati pelajaran berharga di sana adalah keempat orang kusta ini yang terpinggirkan menemukan sesuatu hal yang baik dalam situasi lockdown. Mereka dapati ada kabar yang baik dan mereka telah merasakan kebaikan Tuhan. Mereka telah melihat hasil daripada mujizat Tuhan. Walaupun itu mereka baru rasakan sendiri. Dan kabar baik ini bagi mereka menurut orang-orang yang terpinggirkan ini tidak baik untuk disembunyikan.
Dalam situasi lockdown ini, mereka mengatakan bahwa hari ini adalah hari kabar baik. Tidak baik yang kita lakukan ini, mari kita pergi. Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Saudara ingat di ayat sebelumnya, kenapa kita tinggal diam saja? Kita harus do something. Ketika mereka melakukan sesuatu, mereka menemukan sesuatu yang baik, mereka tidak boleh tinggal diam saja. Tapi mereka menyampaikan hal-hal yang baik. Kabar-kabar yang baik ini. Karena dalam situasi seperti ini, orang suka mendengarkan kabar-kabar yang baik. Pelajaran yang kita ambil dari bagian ini adalah, dalam situasi lockdown ini, kalau saudara temukan kabar baik, jangan tinggal diam saja. Sampaikan itu kepada kita, sampaikan kepada saudara-saudara. Mari bagikan kabar-kabar yang baik. Setelah kita do something, kedua adalah kita berusaha untuk selalu menyampaikan kabar-kabar baik. Saudara, situasi dalam keadaan lockdown, tetapi menurut keempat orang kusta, hari ini adalah hari kabar baik. Mereka harus sampaikan kabar baik ini. Saudara, mari kita bertekad bahwa kita rindu untuk menyampaikan hal-hal kabar baik itu. Mereka lalu kembali ke penjaga pintu gerbang dan sampaikan kabar baik itu. Lalu kemudian orang berduyun-duyun datang. Walaupun raja cerita itu sampai kepada raja terlebih dahulu, raja suruh periksa dan itu benar. Lalu masyarakat itu pun pergi dan mereka berduyun-duyun datang lalu melakukan, mereka datang untuk melihat apa yang ditemukan oleh keempat orang kusta ini. Tetapi di bagian terakhir dari pasal ini katakan bahwa pengawal raja yang tadinya menentang apa yang disampaikan oleh Nabi Elisa, dia bisa menyaksikan sendiri bahwa situasi ekonomi itu kembali menjadi pulih. Dia bisa menyaksikan sendiri bahwa Tuhan memilih orang-orang yang terpinggirkan untuk menemukan mujizat Tuhan. Dia bisa menyaksikan dengan matanya sendiri tetapi tidak makan apa-apa. Kenapa? Karena dia terinjak-injak di pintu gerbang. Dan dia mati seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Saudaraku sekalian, mari kita simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kondisi kita hari ini mungkin adalah kondisi seperti yang dialami oleh Samaria. Pelajaran pertama, mari terus percaya kepada firman Tuhan. Mari terus berharap kepada Tuhan. Tuhan sanggup membuka tingkap-tingkap langit. Tuhan yang sama sanggup menjaga saya dan saudara dalam situasi seperti ini. Jangan mempersalahkan, pelajaran yang kedua, jangan mempersalahkan siapapun. Jangan mempersalahkan pemerintah. Jangan mempersalahkan pimpinan-pimpinan gereja. Apalagi terus selalu mempersalahkan hamba-hamba Tuhan dalam situasi seperti ini. Berusahalah percaya kepada Tuhan. Tuhan yang telah mengizinkan. Tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan di muka bumi ini. Tuhan yang telah memelihara 4 orang kusta. Tuhan yang telah memelihara orang-orang di Samaria. Tuhan yang sama masih terus akan memelihara saya dan saudara. Tuhan yang membuka tingkap-tingkap langit. Tuhan yang punya segala sesuatu di muka bumi ini. Tuhan sanggup membalikan situasi ekonomi yang tadinya hanya dalam 1 kali 24 jam sekalipun Tuhan sanggup melakukannya. Tuhan yang telah membuktikan dalam cerita ini, Tuhan yang sama akan membuktikannya. Mari kita tunggu waktu Tuhan. Dan pelajaran ketiga, saat kita menunggu waktu Tuhan, kapan Tuhan membalikan situasi ekonomi ini kembali menjadi baik, mari kita ambil sikap daripada keempat orang kusta. Jangan hanya duduk saja. Mari do something. Kalau apa saja yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan dalam situasi yang seperti ini, mari do something. Dengan kita melakukan sesuatu, kita akan membunuh kebosanan dalam menunggu wabah ini kapan akan berakhir. Siang hari ini batas kota akan di lockdown. Mungkin kita tidak bisa pergi kemana-mana. Kita akan tetap tinggal di tempat ini. Kalaupun kita akan keluar, kita akan diperiksa dengan secara ketat. Tetapi ketika kita tinggal di tempat kita masing-masing, mari do something. Pelajaran yang keempat yang dari perikop ini adalah, kalau saya dan saudara temukan hal-hal baik dalam situasi seperti ini, kita menemukan kabar-kabar baik, mari bagikan itu kepada saudara seiman. Mari bagikan itu kepada orang lain dan bertekad hanya mau membagikan kabar-kabar baik saja. Saya sendiri merasakannya. Waktu saya share itu cerita-cerita negatif tentang COVID-19, hal-hal berbahaya, hal-hal yang telah terjadi akibat daripada COVID-19 ini, badan saya menjadi lemah.
Ketimbang kita membagikan hal-hal negatif, mari kita bertekad sahabat ini untuk terus membagikan hal-hal positif. Oh, 8 orang di RSUD Jayapura telah sembuh. Oh, di Yowari pun demikian. Bahwa COVID-19 itu bukan sesuatu yang menakutkan sekali. Walaupun dia itu menakutkan, tetapi ada tangan Tuhan yang lebih berkuasa. Mari percaya kepada Tuhan. Ini kabar-kabar baik yang harus kita terus bagikan dalam kehidupan kita. Pelajaran yang terakhir, terus berharap dan hanya berharap pada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Tetap bekerja, tetap percaya kepada Tuhan, lakukan hal-hal yang baik, bagikan kabar-kabar baik. Tuhan akan melindungi saya dan saudara. Hingga badai ini berlalu, wabah ini berlalu, kita akan ketemu kembali di rumah Tuhan. Kita akan bercanda bersama, kita akan belajar firman Tuhan bersama. Setia kepada Tuhan. Hal-hal ini terjadi hanyalah merupakan awal dari tanda-tanda bahwa Tuhan Yesus segera akan datang. Percaya kepada Tuhan, jangan menjadi lemah. Beribadahlah kepada Tuhan walaupun kita terpisah dengan jarak. Tuhan akan melindungi kita dan akan memberkati kehidupan kita senantiasa. Hari ini sampai wabah ini berlalu, bahkan sampai nanti Tuhan datang pada kali yang kedua. Adalah doa dan harapan saya. Amin.